Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Septaria, NIM CDA 118072, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Palangkaraya. Saya dari kelompok 6 dan beberapa teman saya, yaitu Adi Putra Simamora CDA 118026, Febriangga X Sinaga CDA 118040, Andri Sitanggang CDC 117038, Jessica Jilena Sembiring CDA 11857, Lestari Sihombing CDA 118021. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya itu sebelum dipakainya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 itu masih menggunakan namanya itu adalah Paket Kebijakan Ekonomi yang terdapat 1 sampai 15 jilid. Namun itu tidak maksimal karena masih terhambat perizinan berusaha. Kenapa terhambat perizinannya itu? Seorang warga atau badan usaha itu harus menuju banyak lembaga pemerintah, dan juga satu lembaga pemerintah itu harus melayani banyak warga atau badan usaha. Nah, itu yang menyebabkannya menjadi rumit, lama, tidak pasti, dan juga boros. Lalu selanjutnya, muncullah kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, atau bisa juga dibilang tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017. Nah, itu terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah pembentukan satgas yang terdiri dari mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor, mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan, penerapan sistem checklist di KEK, PTZ, kawasan industri, KSPM yang telah beroperasi, dan juga ada penerapan data sharing untuk perizinan. Itu adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua yaitu adalah reformasi regulasi di pusat daerah, yang terdapat perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau bisa disebut juga dengan sistem OSS. Nah, itu terdiri dari penyusunan arsitektur dan peta jalan sistem OSS, dan juga ada uji coba sistem pelaksanaan. Prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS yaitu terstandarisasi, terintegrasi, pengawasan oleh profesi bersertifikat, kemudahan akses, kepercayaan KPD pelaku usaha untuk memenuhi standar, dan juga terpenuhinya aspek K3L. Nah, itu adalah prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS. Selanjutnya, ada perubahan bisnis proses perizinan berusaha melalui OSS. Nah, ini untuk perizinan berusaha pada daerah yang memiliki RDTR atau kawasan seperti KEK, KI, dan FPZ. Nah, ini adalah tahapannya berupa pendaftaran, komitmen dan compliance, izin usaha, terus juga ada komitmen, compliance, lalu lanjut lagi ke izin komersial atau operasional, dan juga ada perubahan bisnis proses perizinan berusaha melalui OSS. Ini untuk perizinan berusaha pada daerah yang belum memiliki RDTR. Nah, tahapannya itu berupa pendaftaran, lalu lanjut lagi ke izin lokasi, terus lanjut lagi ke komitmen dan compliance, izin usaha, dan lanjut lagi ke komitmen dan compliance, lanjut lagi ke izin komersial atau operasional.
pokok-pokok peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 yaitu mengatur mengenai ketentuan yang pertama, jenis perizinan, permohonan perizinan, dan penerbitan perizinan. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan perizinan, pengaturan kembali fungsi KLP. Yang ketiga, reformasi perizinan, yaitu menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan. Yang keempat itu ada OSS, yaitu kelembagaan sistem dan pendanaan. Yang kelima ada insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan melalui OSS. Yang keenam, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan melalui OSS. Yang ketujuh, pengenaan sanksi. Lalu ada pengelompokan jenis perizinan berusaha. Pasal yang kelima, yang pertama yaitu izin usaha dan yang kedua ada izin komersial atau operasional. Nah, seluruh perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor dikelompokkan sebagai izin usaha atau izin komersial atau operasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Siapa pemohon perizinan berusaha terdapat pada pasal 6, yaitu 1. Pelaku usaha perseorangan. 2. Pelaku usaha non-perseorangan. Pelaku usaha non-perseorangan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer atau komanditer Penonscape, persekutuan firma atau Penonscape under firma, persekutuan perdata. Penerbit perizinan usaha yaitu terdapat pada pasal 18 dan 19. 1. Perizinan berusaha diterbitkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati ataupun Wali Kota sesuai kewenangan yang pelaksananya diwajibkan melalui lembaga OSS. 2. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 untuk dan atas dasar berusaha. 3. Penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga OSS dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik. 4. Dokumen elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah. Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha terdapat pada pasal 20. 1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran. 2. Lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. 3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya PNBP atau pajak retribusi daerah. 5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi pada pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS. 6. Kementerian lembaga pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional pembayaran dan pelaksanaannya. Pendaftaran pada sistem OSS pada pasal 21 sampai 30. 1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan. 2. Lembaga OSS menerbitkan nomor induk usaha atau NIP yang merupakan identitas berusaha dan digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. 3. NIP. NIP berlaku juga sebagai TDP, API, dan hak akses kepabeanan. 4.
usaha yang telah mendapatkan NIP sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendapat pengesahan RPTKA dalam hal pelaku usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing serta mendapat informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat. Penerbitan izin usaha. Lembaga OSS menerbitkan usaha berdasarkan komitmen terdapat pada pasal 31 sampai 38. 1. Lembaga OSS berdasarkan komitmen menerbitkan izin lokasi perairan, izin lingkungan dan atau IMB. Diatur beberapa pengecualian, pemberian izin, lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB tanpa komitmen. 2. Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 3. Izin usaha dan izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha dapat melakukan kegiatan yaitu pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan gedung pengopsiannya, pengadaan peralatan dan sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikat atau kelayakan, pelaksanaan uji coba produksi atau conditioning dan atau pelaksanaan produksi. 5. Pelaku usaha yang telah mendapat izin usaha namun belum menyelesaikan AMDAL atau rencana teknisi bangunan gedung belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung. Penerbitan izin komersial atau operasional pasal 39 ayat sampai 41. 1. Lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk A. Standar, sertifikat, dan lisensi. B. Pendaftaran barang atau jasa sesuai dengan jenis produk dan atau jasa yang komersial pelaku usaha melalui sistem OSS. 2. Lembaga OSS membatalkan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional yang sudah diterbitkan dalam hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen. 3. Izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andri Sitanggang. Baiklah, selanjutnya pemenuhan komitmen izin yang pertama. 1. Izin lokasi pasal 42 sampai 46. Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi paling lama 10 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lokasi dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha atau kegiatan. Yang B. Pertimbangan teknis diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah atau kabupaten. Pemerintah daerah, kabupaten, kota, tempat lokasi usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 12 jam 2 hari menyetujui pemenuhan komitmen izin lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis atau lebih dari 10 hari tidak memberikan pertimbangan teknis. D. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota, tempat lokasi usaha dan kegiatan dalam jangka waktu 2 hari menolak pemenuhan komitmen izin lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis. E. Dalam hal kantor pertanahan atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota, tempat lokasi usaha dan kegiatan memberikan penolakan izin lokasi tersebut dinyatakan batal. F. Dalam hal pemerintah daerah, kabupaten atau kota tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, izin lokasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS efektif berlaku. 2. Izin lokasi perairan pasal 47 sampai 49. Izin lokasi perairan diberikan kepada pelaku usaha
yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir atau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. B. Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lokasi. C. Pemenuhan komitmen dilakukan oleh pelaku usaha dalam melalui lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan izin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah sesuai kewenangan masing-masing. D. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lama 10 hari menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen izin lokasi perairan. Dalam hal Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah memberikan penolakan, izin lokasi perairan dinyatakan batal. F. Dalam hal Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah tidak memberikan persetujuan atau penolakan, dalam jangka waktu tersebut izin lokasi perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS efektif berlaku. 3. Izin lingkungan pasal 50 sampai 71. Pelaku usaha wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS dengan melengkapi UKL, UPL atau dokumen ANDAL. UKL dan UPL. Pelaku usaha wajib melengkapi UKL, UPL sesuai formulir UKL, UPL. Pelaku usaha melalui lembaga OSS mengajukan UKL, UPL paling lama 10 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan. 3. Pemeriksaan atas UKL, UPL paling lama 5 hari sejak disampaikannya oleh pelaku usaha. 4. Dalam hal pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL, UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL, UPL dan menyampaikannya kepada pelaku usaha melalui sistem OSS. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL, UPL, pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL, UPL paling lama 5 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan. 6. Berdasarkan perbaikan UKL, UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL, UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui OSS. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL, UPL dalam pemenuhan komitmen izin lingkungan. C. Dokumen AMDAL. 1. Pelaku usaha wajib melengkapi dokumen AMDAL. Penyusunan dokumen AMDAL harus dilakukan mulai paling lama 30 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan. 3. Dokumen AMDAL dilakukan melalui kegiatan A. Penyusunan AMDAL dalam RKL dan RPL. B. Penilaian AMDAL dan RKL, RPL dan C. Keputusan kelayakan. 4. Penyusunan AMDAL dan RKL, RPL berdasarkan formulir kerangka acuan. 5. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian AMDAL dan RKL, RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir dan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. D. Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL, UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan AMDAL LALIM. Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, infrastruktur dan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Izin di bidang pengelolaan lingkungan tersebut diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Pelaku usaha dalam memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau kegiatan. Lingkungan hidup atau kegiatan. Yang pertama, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, atau menimbun bahan-bahan berbahaya, beracun. Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan termasuk pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun. 2. Pembuangan air limbah ke laut. 3. Pembuangan air limbah ke sumber air atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah. 4. IMB dan
SLF. Pasal 72 sampai 76. Pelaku usaha lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 hari sejak lembaga OSS menerbitkan IMB. B. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen AMDAL, pelaku usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 hari sejak komitmen AMDAL dipenuhi. C. Pemenuhan komitmen IMB dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi: yang pertama, tanda bukti status kepemilikan hak tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah. 2. Data pemilik bangunan gedung. Dan 3. Rencana teknis bangunan gedung. Pemerintah kabupaten kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten atau kota dalam hal bentuk digital ke lembaga OSS, dan surat keterangan rencana kabupaten atau kota tersebut menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha. Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung, pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat layak fungsi. F. Sertifikat layak diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 hari. Pembayaran biaya perizinan berusaha. Pelaku usaha wajib melakukan pembayaran pasal 77. 1. Segala biaya perizinan berusaha yang merupakan: A. Penerimaan negara bukan pajak. B. Biaya masuk dan biaya keluar. C. Cukai atau pajak daerah atau retribusi daerah. Wajib dibayar oleh pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari pemenuhan komitmen. 3. Pelaku usaha yang telah melakukan pembayaran biaya mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS. 4. Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS. 5. Selaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya, izin usaha dan izin komersial atau operasional yang telah diberikan dinyatakan batal. Fasilitas perizinan berusaha. Kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah wajib memberikan fasilitas perizinan berusaha. Pasal 78. 1. Fasilitas terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas berupa A. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, dan B. Bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Sekian dan terima kasih. Pembayaran biaya perizinan berusaha. Pelaku usaha wajib melakukan pembayaran atau pasal 77. 1. Segala biaya perizinan berusaha. 2. Biaya dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari pemenuhan komitmen. 3. Pelaku usaha yang telah melakukan pembayaran biaya mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS. 4. Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS. 5. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya, izin usaha dan izin komersial atau operasional yang telah diberikan dinyatakan batal. Fasilitas perizinan berusaha. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas perizinan berusaha atau pasal 78. 1. Fasilitas terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Fasilitas berupa 1. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, dan 2. Bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha. Wajib dilakukan pengawasan atau pasal 81 sampai 83. 1. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan. 2. Dalam melakukan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan. 3. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 4. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur,
Bupati, wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan perizinan berusaha sesuai reformasi perizinan berusaha. Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha atau pasal 84 sampai 89. 1. Reformasi peraturan perizinan berusaha meliputi A. Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, dan sertifikasi. 2. Pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan. Reformasi perizinan berusaha. Sektor perizinan berusaha yang dimulai di reformasi: 1. Sektor ketenagalistrikan, 2. Sektor pertanian, 3. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan, 4. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 6. Sektor kelautan dan perikanan, 7. Sektor kesehatan, 8. Sektor obat dan makanan, 9. Sektor perindustrian, 10. Sektor perdagangan, dan lain-lain. Reformasi perizinan berusaha pada leading sektor. 1. Perhubungan. Jumlah izin saat ini 69, jumlah izin reform 75. Keterangan: terdapat perintegrasian izin dan penghapusan izin. 2. Dalam pertanian. Jumlah izin saat ini 27, jumlah izin reform 12. Keterangan 29. Reformasi perizinan berusaha. 1. Pelaksanaan perizinan berusaha yang belum masuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor yang bersangkutan. 2. Menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing yang berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK. 3. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan atau keputusan yang mengatur mengenai NSPK perizinan berusaha yang menjadi wewenangnya dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang OSS pasal 90 sampai 96. 1. Kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi wewenang masing-masing. 2. Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistem OSS. 3. Sistem OSS dikelola oleh lembaga OSS. 4. Lembaga OSS berwenang untuk A. Menertibkan perizinan berusaha melalui sistem OSS. B. Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS. C. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada sistem OSS. D. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS. Dan E. Bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaannya, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. Insentif dan disinsentif. Pelaksanaan insentif dan disinsentif pasal 97. 1. Insentif. A. Pemerintah pusat dapat menetapkan insentif atau mengenakan disinsentif bagi kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan perizinan berusaha melalui sistem OSS. B. Insentif bagi kementerian atau lembaga dapat berupa tambahan anggaran atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Insentif bagi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat berupa dana insentif daerah berdasarkan penilaian atas kinerja atau pelayanan pelaksanaan berusaha. D. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 2. Disinsentif. A. Disinsentif bagi kementerian atau lembaga dapat berupa pengurangan anggaran atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Disinsentif bagi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat berupa penundaan DAU atau DBH yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C.
Penundaan DAU atau DBH dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran DAU atau DBHI, sanksi, pemotongan dan penundaan lagi, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Penyelesaian permasalahan. Mekanisme penyelesaian permasalahan atau pasal 58 ayat 99. 1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota wajib menyelesaikan hambatan atau permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan atau permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. 3. Dalam hal ini terdapat laporan dan pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota sebagai pelaksanaan sistem OSS atau kepada kejaksaan atau kepolisian negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS. Penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara. 4. Dalam hal laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota untuk dilakukan pemeriksaan. Sanksi. Pengenaan sanksi pasal 100 sampai 101. 1. Gubernur dan bupati atau wali kota yang tidak memberikan pelayanan atau menitipkan izin komersial atau operasional sesuai OSS kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada A. Gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dan B. Bupati atau wali kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 2. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 hari. 3. Dalam hal gubernur dan bupati atau wali kota tidak memberikan pelayanan atau menerbitkan izin komersial atau operasional dan teguran tertulis telah disampaikan 2 hari berturut-turut. A. Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin komersial dan operasi yang menjadikan wewenang gubernur dan melimpahkannya kepada lembaga OSS. B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian izin komersial atau operasional yang menjadi kewenangan bupati atau wali kota dan melimpahkannya kepada lembaga OSS. 4. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota mengenakan sanksi atau kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sebagai standar OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami tentang User Manual Organizing Submission atau yang disingkat dengan OSS. OSS terbagi menjadi beberapa, di antaranya itu yang pertama, akses portal OSS, di mana user dapat mengakses laman web OSS, dan yang kedua itu ada login. Pada login, kita bisa mengetik kata masuk yang terdapat pada pojok kanan atas laman web OSS. Nanti aplikasi akan menampilkan forum loginnya. Yang ketiga ada profile. Pada menu ini, user dapat melihat informasi mengenai profil yang telah didaftarkan. Nah, nanti di sini kita bisa mengisi jenis identitas, nama, tempat tanggal lahir, daerah asal kita, website kita, sejenis biodata kita bisa lengkapi di data profil kita. Yang keempat ada web form. Pada menu ini, pengguna dapat melihat seluruh permohonan perizinan yang ada. Pengguna juga dapat mengetahui status dokumen dan status izin serta melakukan evaluasi atau memberikan izin penerbitan.
Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi yang pertama, setelah pengguna memilih data izin pada menu web form dan menekan tombol, aplikasi akan menampilkan forum evaluasi seperti pada status. Pengguna dapat memilih status evaluasi antara lain validasi, verifikasi, pembayaran inspeksi, dan ditolak. Evaluasi yang kedua, di situ pengguna diharapkan untuk melengkapi forum yang tersedia dan memilih status evaluasi yang sesuai. Jika proses evaluasi berhasil, maka status dokumen pada menu platform akan berubah. Yang keenam ada penerbitan atau izin komersial. Jika proses penerbitan berhasil, maka status data izin pada menu web form akan berubah menjadi seperti tampak tanggal terbit dan tanggal expired-nya.